Hello guys, gabung bareng dengan Sinema Nyonya. Pasti banyak yang telah tahu kan keunggulan Thailand dalam memproduksi film horornya. Seperti dalam film horor yang Nyonya sajikan kali ini, di mana film ini adalah satu dari 4 bagian film dengan gabungan 4 sutradara sekaligus yang sering kita kenal dengan sebutan Phobia. Dan kali ini Nyonya akan rangkum satu bagian film dengan tema penerbangan nomor 224. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja menuju filmnya. Sinema Nyonya siap beraksi. Pim adalah seorang pramugari di suatu maskapai penerbangan Thailand. Di hari liburnya, ia terpaksa harus menerima tugas menemani seorang putri kerajaan. Dia bernama Putri Sofia. Singkat cerita, bertemulah dia dengan sang Putri Sofia. Tapi selama dalam perjalanan itu, Pim mendapatkan perlakuan semena-mena dari sang putri. Meski begitu, Pim tetap memperlakukan putri yang angkuh itu dengan sangat sopan. Pim sempat keheranan karena mereka memiliki cincin yang sama. Sang putri pun menyadari kesamaan cincin itu. Lalu putri itu menyuruh Pim untuk melepaskan cincin yang dikenakannya itu. Tanpa diduga, Putri Sofia justru menjatuhkan bahkan menginjak cincin miliknya. Sang putri itu lalu bercerita tentang hukuman bagi wanita yang selingkuh di negaranya. Bahwasanya wanita itu akan ditangkap, ditelanjangi, bahkan dilempari batu hingga mati. Dan sebelum wanita itu mati, ia diharuskan berlutut kepada istri dari pria yang diselingkuhinya. Pin pun sempat tak habis pikir manakala dengan sengaja Putri Sofia menumpahkan kopi panas hingga melukai tangannya. Terpaksa Pin harus membuat kopi untuk yang kedua kalinya. Karena sakit hati, tanpa sepengetahuan orang, ia mengaduk kopi sang putri menggunakan hak sepatunya. Pim pun kesal karena sang putri tidak jadi meminum kopi cap sepatu miliknya. Sang putri kembali berulah dengan menolak menu makanan kerajaan yang disajikan oleh Pim. Tapi justru Putri Sofia ingin memakan apa yang dimakan oleh Pim. Pim akhirnya harus direpotkan oleh sang putri manja itu. Ia pun mengambil menu makannya dan karena sang putri memiliki riwayat alergi, ia pun memisahkan udang yang bercampur dengan mie di wadah itu. Tapi tanpa Pim sadari, masih ada sedikit udang yang terdapat dalam makanan sang putri. Tak berapa lama Pin mendengar sang putri tengah terbatuk-batuk. Ia pun dengan sopan mendekatinya. Belum sempat ia bertanya, Putri Sofia pun bergegas pergi ke toilet. Dan pada saat sang putri tengah berada di toilet itulah perhatian Pim tertuju pada beberapa lembar foto yang ada di atas kursi sang putri. Disitulah ia menyadari ada foto dirinya dan sang kekasih yang ternyata adalah suami dari Putri Sofia. Belum selesai dengan kekagetannya, ia kembali dikejutkan oleh kedatangan sang putri secara tiba-tiba. Pim semakin takut manakala Putri Sofia memandang dengan wajah yang sangat mengerikan kepadanya. Scene selanjutnya, sampailah penerbangan mereka ke tempat tujuan. Melihat Putri Sofia yang masih terbatuk-batuk, Pim yang sudah menyadari posisinya menjadi sungkan untuk mendekatinya. Justru Pim semakin dibuat gelisah dengan pandangan mata kebencian dari Putri Sofia yang sangat menakutkan. Keesokan harinya, Pim dikejutkan dengan berita meninggalnya Putri Sofia akibat sesuatu yang belum diketahui. Pim menjadi gelisah. Gadis itu tidak menyangka bakal terlibat masalah yang berkaitan dengan sang putri. Belum lagi, Pim selalu teringat bayang-bayang seram wajah Putri Sofia. Kecemasan Pim semakin bertambah manakala ia diperintahkan kapten untuk kembali menemani dan menjaga Putri Sofia yang kini telah menjadi mayat untuk kembali ke negaranya. Dan teror jenazah sang putri pun dimulai. Tiba-tiba terjadi turbulensi hebat di dalam pesawat itu. Pin pun khawatir karena jenazah Putri Sofia yang ikut bergetar tiba-tiba saja terjatuh dari kursinya. Tak hanya itu, akibat getaran yang hebat di dalam pesawat, jenazah yang telah terjatuh ikut terperosot ke arahnya. Saking ketakutannya, Pin pun bergegas menghindarinya. Tak berapa lama gadis itu memberanikan diri mendekati jenazah Putri Sofia untuk mengembalikan ke posisi semula. Tapi baru sesaat menyentuhnya, tiba-tiba jenazah itu bergerak dengan sendirinya.
Pim yang sangat ketakutan segera menelpon kru pilot. Tapi karena kesibukan mereka, mau gak mau Pim terpaksa kembali memberanikan diri menyentuh dan membawa jenazah Putri Sophia di kursi sebelumnya. Selesai menyajikan makanan untuk kru pilot, nampak Pim tak berani kembali ke kabin. Tapi hal itu tidak berlangsung lama setelah kapten mengisyaratkannya untuk kembali. Adegan selanjutnya nampak Pim kelelahan sampai tertidur. Tapi jenazah Putri Sophia pun bahkan menerornya hingga Pim bermimpi menggendong jenazah sang putri. Scene selanjutnya, pada saat Pim mencoba tenang di ruangan itu, nampak olehnya sekelebat bayangan. Meski takut, Pim tetap berusaha mencari manakala ada orang lain di kabin itu. Tapi alangkah terkejutnya gadis itu ketika ia tidak mendapati jenazah Putri Sophia di sana. Lalu Pim yang panik pun segera menelpon kapten pesawat dan melaporkan situasi itu. Dianggapnya bercanda, kru pilot pun marah dan menutup teleponnya. Tak berapa lama Pim mendengar suara wanita yang sedang terbatuk-batuk. Entah kenapa Pim yang sudah sangat ketakutan pun terus mencari sumber suara itu. Sampai akhirnya Pim kaget melihat kain penutup jenazah Putri Sophia yang kosong. Suara batuk dari wanita itu semakin keras dan mengerikan. Pim pun berhasil menemukan sumber suara batuk itu. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di ruangan itu alias kosong. Di tengah teror yang dia alami saat itu, Pim pun akhirnya tak kuasa menahan tangisnya. Saat itu juga seluruh ruangan tiba-tiba gelap disertai dengan guncangan yang teramat besar. Pim pun semakin panik dan ketakutan manakala suara batuk itu seolah ada di dekatnya. Dan benar saja, sosok Putri Sophia ternyata berdiri di belakangnya. Sontak saja Pim pun langsung kabur. Tapi sayangnya kepalanya harus terbentur rak yang tiba-tiba meluncur ke arahnya. Teror pun berlanjut dengan kemunculan sosok Putri Sophia di depan mukanya. Pim lalu mengambil kapak dan menggedor ruang kokpit sambil berteriak agar sang pilot segera mendaratkan pesawatnya. Sang pilot yang terganggu oleh teriakan pramugari itu pun langsung keluar ruangan dengan mengambil kapak dari tangan Pim. Saking kesalnya pilot itu pun mengikat tangan gadis itu tepat di depan jenazah Putri Sophia yang ternyata sedari tadi masih terduduk di kursi itu. Dengan keadaannya yang semakin tersudut dan tak berdaya, Pim hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai akhirnya terdengar suara batuk yang bersumber di jenazah Putri Sophia yang ada di depannya. Pelan-pelan kain penutup itu pun terbuka. Terlihat sosok mengerikan dari wajah hantu itu. Setelah Pim membuka matanya, hantu itu pun menghilang. Tapi tak lama. Dan sebagai adegan terakhir dalam film ini adalah kedatangan para kru pesawat yang akhirnya menemukan tambahan jenazah, di mana di depan jenazah Putri Sophia tergeletak pula jenazah Pim dengan posisi bersujud kepada sang putri. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minterin nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.